bekerja. Jadi model-model aplikasi yang ada ya dikembangkan seperti itu, ya, sehingga data-data dari satu aplikasi yang akan digunakan di aplikasi lain, ya modelnya seperti itu. Kita kalau ada fasilitas kita siapkan untuk ekspor, ya dikeluarkan datanya, kemudian diimpor ke aplikasi lain, ya untuk bisa digunakan di sana. Kemudian walaupun dulu sudah ada jaringan, tapi kan kalau dalam sistem yang tidak berbasis jaringan, ya dalam gedung yang berbeda, ya tentunya habis itu dilakukan. Kalau dalam satu gedung mungkin tidak masalah. Tapi juga di zaman-zaman itu seingat saya, ya tahun 2000, jaringan antar di lab itu ya berdiri sendiri, jaringan di lab itu berdiri sendiri, direktorat berdiri sendiri, ada jaringan ke beberapa fakultas itu pun pakai kabel, pakai backbone, ya kecepatannya lambat sekali dan selalu putus, terutama kalau hujan atau ada banjir, ya genangan kadang bermasalah, mungkin alatnya tidak terlalu bagus pemasangannya sehingga seperti itu. Oke. Nah, ini berdasarkan data-data yang ada ya dalam perkembangannya. Ya, ini hubungannya sebenarnya ke apa ya? Kebiasaan orang, ya, kebiasaan orang sesudah berkembangnya teknologi, ya. Nah, jadi di sekitar abad 21 ya mulai kita bisa melihat bahwa orang ya banyak menghabiskan waktunya ya untuk main game, ya. Orang banyak menghabiskan waktunya untuk nonton TV misalkan, ya. Kemudian main handphone, ya. Kemudian ya kegiatan untuk membaca di situ kelihatan bahwa sangat sedikit sekali, ya. Karena memang orang lebih suka mendapat informasi dari televisi tentunya dibandingkan membaca koran yang mungkin butuh waktu dan juga informasi yang bisa kita dapat mungkin lebih sedikit ya dibandingkan kalau kita menggunakan. Jadi perkembangan teknologi, ya, perkembangan internet terutama itu betul-betul merubah kebiasaan orang. Kalau yang sebelum internet ada, TV juga belum terlalu berkembang, ya koran itu sangat laku. Ya kalau kita lihat sejarah penerbitan koran di Indonesia, ya, kita bisa lihat bahwa di awal-awal itu ada banyak sekali koran yang terbit, ya, tapi makin lama perusahaan-perusahaan itu mengalihkan bisnisnya ke digital, ke internet, ya, sehingga cetakan-cetakan itu mulai berkurang. Dulu mungkin saya tidak tahu kalian pernah dapat tidak, ya, di pinggir jalan orang jual koran, ya. Kalau sekarang saya tidak pernah lihat ada orang jual koran sekarang di pinggir jalan di lampu merah. Ini bukan dulu, ya, maksudnya dalam beberapa tahun terakhir itu kan masih ya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu masih ada, ya, orang jual koran di pinggir jalan. Kalau sekarang ya dengan mudahnya akses internet, kemudian orang dengan mudah memasang hotspot, memasang jaringan internet di rumahnya, ya, pakai WiFi, ya. Hal-hal seperti itu makin lama makin kurang. Demikian juga sekarang kalau kita perhatikan televisi analog itu kan akan dimatikan, ya, oleh pemerintah karena memang juga mungkin frekuensinya mau digunakan, ya. Ya, tapi dan juga orang sudah mulai jarang menonton, terutama yang punya akses internet, ya, lebih suka mencari informasi di internet dibandingkan menonton di televisi analog, ya. Televisi sekarang juga kalau kita perhatikan, ya, mungkin juga karena terutama televisi Indonesia, ya, siarannya ya siaran berita, ya, tentunya yang banyak yang ini maksudnya tidak terlalu berkualitas, ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan perkembangan ini berdasarkan generasinya, ya. Ada namanya istilah baby boomers, ya, itu lebih banyak awal-awalnya orang nonton televisi, ya. Kemudian di generasi X, ya sudah mulai menggunakan komputer, ya. Orang beralih ke penggunaan komputer. Di generasi milenial, ya,
Seperti kalian ya penggunaannya lebih banyak penggunaan mobile ya. Kemudian ini PDA ini apa ya? Ya HP sekarang ya. Kalau dulu kan mobile phone sama HP yang berbasis Android seperti sekarang itu kan beda ya. Kalau mobile phone maksudnya dulu itu ya HP-HP biasa yang hanya bisa pakai menelpon. Sedangkan aplikasi-aplikasi model-model seperti Android yang sekarang itu disebut dulu PDA, personal D-nya saya lupa ya, asisten ya. Jadi semua fungsi-fungsi komputer ya ada kita simpan di situ biasanya. Kayak ya, seperti Android lah sekarang. Dulu kan yang PDA itu seperti OS-nya Palm OS, kemudian BlackBerry ya, BlackBerry OS itu masuk kategori PDA. Kalau sekarang ya semuanya sudah berbasis Android, semua bisa dikategorikan sebagai PDA. Kemudian ya ini impact dari revolusi ya, ini hubungannya ke revolusi industri sebenarnya. Jadi kalau dulu ya industri pertanian, kemudian makin lama ya industri yang berhubungan dengan pabrik ya, kemudian lama-lama ya industri yang berarah ke digital ya. Nah ini bisa dikatakan efek dari perkembangan internet ya yang ada sekarang. Nah ini yang ini kan hubungannya ke yang tadi ya. Jadi ini pengaruh dari internet ya, kecepatan perubahan dalam sisi ekonomi seperti ini ya. Di awal tentunya industri pertanian itu ya sangat penting ya. Jadi zaman-zaman penjajahan dulu kan salah satu alasan kita dijajah kan karena masalah pertanian ya, agrikultur tanah kita subur, kemudian ya segala macam tanaman bisa ditumbuhkan di Indonesia ya. Jadi sehingga rempah-rempah kita menjadi apa ya, incaran di luar. Kemudian masuk ke dan bersamaan itu juga sebenarnya di negara-negara Eropa kan sudah masuk ke industri ya. Nah, makin ke depan sekarang eranya era digital ya, ekonomi digital. Nah, dari sisi ya posisi kita sekarang juga mungkin kalau kita bandingkan di sini ya, ini juga mungkin kita akan segera beralih ya, akan segera pindah ke periode berikutnya. Tidak tahu apa nanti namanya. Ketika kita misalkan sudah masuk ke metaverse, metaverse ya. Nah, entah apa lagi namanya kalau sudah masuk ke era itu. Jadi semuanya serba maya. Kita mungkin hidup hanya di kamar saja, kita sudah berjalan kemana-mana di dunia itu, di metaverse itu. Entah mungkin nanti namanya apa di situ ya. Entah juga nanti metode ekonominya juga seperti apa juga kita belum bisa bayangkan ke depannya akan seperti apa. Ya, jadi ya mungkin berkelihatan akan kelihatan mungkin 10 atau 20 tahun ke depannya efek dari teknologi yang sedang dikembangkan sekarang itu. Nah, ini saya kira definisi internet, saya kira kita sudah tahu ya. Kalian bisa. Kemudian penggunaan internet ini kalau ini data lama ya, ini data lama. Ya, jadi kalau kita lihat dari negara ya, mungkin dulu sekitar tahun berapa, mungkin sekitar tahun 2000-an ya, ketika memang kondisi di Indonesia pengguna internet masih sangat kurang sekali ya, mungkin hanya sekitar 3% saja orang yang mengakses internet ya. Dan juga di zaman-zaman awal-awal itu ya, email itu penggunaannya ya hanya untuk kirim email, baca berita, ya, informasi produk dan lain-lain. Nah, makin kemudian ini ya berkembang ya. Ini saya kurang tahu ya, tahun ini. Makin lama ya makin, kalau dari angkanya sekitar tahun 2015 ini ya, penggunaan internet di Indonesia sekitar sebegini ya, 2015
berapa saya lupa. Nah, ini sekitar tahun 2015 atau 2016 mungkin. Nah, makin lama penggunaan internet di Indonesia ya juga makin berkembang. Ya, artinya dibandingkan, ini persen ya, dibandingkan dengan jumlah total penduduk seluruhnya ya. Tapi kalau dibandingkan jumlah penduduk yang menggunakan internet, ya pasti Cina lebih banyak, karena orangnya lebih banyak. Hanya saja dari sisi persentase, kita lebih besar. Kemudian tempat akses, ya kalau dulu, ya internet itu hanya ada di tempat kerja ya. Ya makin lama kemudian berkembang bisnis, ya ada kafe, kayaknya orang pakai internet di kafe, pakai di sekolah, ya dan lain-lain. Tapi dari sisi total keseluruhan pengguna internet, di sini kita bisa lihat bahwa di rumah ya yang lebih banyak ya. Di tempat kerja ya, di rumah sekitar 11%. Kalau sekarang kayaknya sudah terbalik ya. Kalau sekarang mungkin sudah di rumah lebih banyak ya, karena hampir semua aktivitas bisa dilakukan dari rumah. Dulu mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya akses di rumah. Kalau sekarang kan dengan mudah kita bisa berlangganan akses internet. Ini data tahun 2017 kalau tidak salah. Ya. Nah, ini penggunaan internet ya di seluruh dunia. 2019 Januari 2019 kondisinya seperti ini. Kemudian ini sampai tahun 2018 Indonesia mana ini peningkatannya. Ini ranking. Ada rankingan, dan data cara ini seperti apa ini. Jadi dari sisi rankingan, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet terbanyak, ya. Nomor 6 terbanyak. Kemudian ini jenis-jenis aplikasi ya yang digunakan, ya paling banyak digunakan untuk chat ya, internet dipakai untuk chat, sosial media, search engine. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan internet untuk transaksi online ya, belanja online, jual beli online di sini sudah sangat meningkat ya. Di sini sangat terlihat bahwa penggunaan internet untuk transaksi online yang beli barang itu 32,19%. Ya, artinya memang sudah semakin banyak ya orang melakukan aplikasi memanfaatkan internet untuk transaksi online untuk e-commerce ya. Kemudian ya dan lain. Kemudian ya sini juga dari sisi penggunaan internet sisi lainnya ya, saya lupa apa istilahnya. Nah di sini dari sisi bisnis ya, pelaku ekonomi banyak menggunakan internet untuk cek harga. Ya, jadi kalau kita mau beli barang, kadang kalau masih ragu dengan beli online, ya kadang kita cek dulu di internet berapa harganya, kemudian kita pergi di toko fisiknya ya. Atau juga kita mau banding-bandingkan antara harga-harga di beberapa toko online. Ya. Tapi biasanya untuk itu ada aplikasi, ada alamat web biasanya yang menyediakan itu ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke masing-masing web untuk mengecek harganya, tapi serupa kalian bisa cari di internet alamat web yang bisa membandingkan harga-harga suatu produk dari berbagai toko online. Nah ini beberapa penggunaan internet ya dari sisi ekonomi, kompetensi bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat apa itu e-business ya. Jadi secara definisi e-business itu adalah penggunaan TI khususnya teknologi jaringan ya, dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis ya, dan atau proses internalnya. Jadi e-business ya kuncinya tentunya di jaringan komunikasinya ya, tentunya juga tetap aplikasi ya, tidak mungkin bisa berjalan kalau aplikasinya tidak ada ya.
walaupun jalurnya bagus tapi aplikasinya tidak ada, tetap tidak bisa berjalan. Kemudian merupakan interaksi bisnis ya dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, sedangkan e-commerce itu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis ya seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Jadi e-commerce itu ya arahnya hanya transaksi pembelian dan penjualan saja ya. Kalau e-bisnis itu lebih luas ya. Ya semua aspek lah di dalam satu perusahaan itu ya dikatakan sebagai bisnis. Di kampus juga ini sebenarnya ada juga proses e-bisnisnya ya. Hanya saja lain ininya ya, lain konsep bisnisnya dibandingkan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Karena memang kita bekerja berjalan di bidang akademik ya, tentunya bisnis prosesnya ya bisnis proses akademik. Ya, dan untuk implementasi e-bisnis itu sebenarnya butuh anggaran yang sangat besar ya. Dan saya kira yang salah satu alasan juga kenapa banyak perusahaan-perusahaan tidak menerapkan e-bisnis secara total di kantornya ya. Karena memang kan harus ya infrastruktur jaringannya harus ada, internet kalau misalkan tidak ada ya internet, langganan internet ya kalau sekarang mungkin sudah murah. Nah aplikasinya yang agak berat ya, mungkin di luar ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita customize untuk kita gunakan, tetapi ya aplikasi-aplikasi umum biasanya memang punya keterbatasan ya, tidak sebebas yang apa yang kita inginkan, sehingga kita perlu mengembangkan aplikasi khusus untuk masing-masing perusahaan. Tidak saja jauh saja ya, misalkan kalau kita pikir masalah akademik saja ya, masalah pengisian KRS dan aturan-aturan dalam pengisian KRS tidak usah kita lihat di beberapa di negara lain ya, di Indonesia saja antara perguruan tinggi itu aturan-aturannya beda ya, sehingga harus bikin aplikasi sendiri ya. Ya misalkan di UNHAS misalkan mahasiswa bebas memilih mengambil mata kuliah ya, bebas mengambil mata kuliah 24 SKS berapapun IPK-nya. Dulu tidak, di perguruan tinggi lain juga ada yang tetap membatasi berdasarkan jumlah IPK. Ya, itu kan hal-hal yang berbeda. Kemudian juga ya kebijakan-kebijakan khusus yang lain ya, misalkan di sebagian perguruan tinggi masih ada yang menerapkan namanya apa ya, semester antara ya. Kalau kita sudah tidak ada, dulu ada. Nah itu hal-hal seperti itu kan tidak mungkin bisa kita menggunakan aplikasi standar kemudian kita menggunakan di tempat kita, padahal ada hal-hal istimewa ya, bahkan mungkin sangat vital berbeda dibandingkan yang lain, sehingga memang harus dikembangkan sendiri. Kemudian ini secara perbandingan ya, perbandingan saja antara model bisnis tradisional dengan bisnis bisnis ya. Kalau tradisional ya seperti ini, modelnya sekuensial, integrasinya tidak ada, masih berbasis kertas ya, tidak efisien, berbaya mahal dan lain-lain. Sedangkan kalau berbasis e-bisnis ya tentunya ya ini semua terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, sehingga tidak ada lag lagi antara misalkan satu bagian ingin melihat laporan yang membutuhkan dari bagian yang lain, semuanya langsung bisa terkoneksi. Kalau yang saya bilang tadi di awal, ketika kita mengembangkan aplikasi yang sebelum berkembang internet, yang masih pakai tradisional bisnis ya, metode pengintegrasian datanya seperti itu. Jadi di aplikasi biasanya kita siapkan tempat untuk ekspor data ke tempat lain ya, kita ekspor ke bentuk Excel atau format lain, sehingga nanti dari situ kita bawa ke aplikasi lain yang menggunakan data itu. Nah jelas di situ tidak. Kemudian juga ya kalau misalkan dalam satu kantor ada jaringan, ya saya kira itu sudah bisa lebih cepat ya, jadi tidak perlu melakukan seperti itu. Tetapi
untuk bisnis yang lebih besar misalkan yang melibatkan banyak kantor cabang, ya artinya tetap juga harus ada komunikasi. Nah, kalau jaringan internetnya tidak ada, ya tetap juga masih harus dilakukan secara manual. Jadi dari sisi prosesnya ya semuanya dia akan menjadi lebih efisien dan juga lebih menghemat biaya ya dari sisi proses, tapi dari sisi modal awal untuk mengimplementasikan ya pasti besar juga. Ya. Nah, dari sisi penerapan TI juga dalam bisnis itu kalau di awal-awal dulu ya ketika mulai muncul komputer, ya kalian tentunya bisa baca sejarah perkembangan komputer. Nah, komputer itu biasa awal-awalnya dipakai untuk otomatisasi ya pengolahan informasi. Jadi kayak apa ya, office, memindahkan otonom office, automatic office ya. Jadi hal-hal yang dilakukan ya hanya sebatas bagaimana mempercepat pembuatan surat ya, seperti itu. Kalau sebelumnya orang masih pakai mesin ketik, kemungkinan kesalahannya besar. Nah, setelah ini ya semuanya sudah berbasis komputer, data masih bisa diedit sebelum dicetak, ya hanya sebatas seperti itu. Kemudian mulai ya dikembangkan bagaimana mengintegrasikan ya supaya bisnis proses bisnisnya bisa terintegrasi. Kemudian, nah dengan terintegrasinya, ya, nah sekarang kita sudah bisa lihat bahwa peran ya teknologi di bidang IT itu sudah sangat menentukan, ya, sudah sangat menentukan dalam bisnis perusahaan ya. Dan banyak kasus ya perusahaan-perusahaan justru bisa besar karena IT-nya, bisa juga hancur karena IT-nya. Ya, jadi IT itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi tidak hanya kalau yang di nomor 2 ini kan sekedar mengintegrasikannya. Kalau sekarang ya semuanya menjadi terbuka dan bisa sangat menentukan. Ya, banyak hal-hal misalkan dalam hal bisnis justru bermasalah ketika IT ya misalkan servernya tiba-tiba ngadat, misalkan tidak hang atau apa ya, tidak bisa diproses, aktivitas di perusahaan itu bisa terhambat gara-gara itu, dan itu bisa menyebabkan kerugian kalau yang kondisi sekarang. Kalau dulu mungkin kita bisa menunggu lah, tapi kalau sekarang dengan teknologi yang ada sekarang ya, data-data semua berjalan dengan cepat, berjalan yang cepat, tidak ada toleransi untuk down, servernya down. Itu yang kita juga bisa melihat sekarang ya, kalau kita pernah melihat beberapa kejadian servernya Facebook misalkan down yang tidak bisa diakses, misalkan dalam beberapa waktu saja itu orang sudah ribut, email tidak bisa dikirim ya, misalkan servernya Google bermasalah ya, jalur komunikasinya kita tidak bisa mengirim email, itu saja orang sudah mulai ribut semua ya, sudah muncul di berita ya, padahal ya tentunya ya karena sekarang kan bisnis semua berjalan lewat teknologi ya, jadi kalau ada yang masalah seperti itu, ada keterlambatan informasi yang sampai, tentunya akan bermasalah. Bisa saja gara-gara informasi yang terlambat, proyek miliaran bisa gagal di tanda tangani misalnya ya. Nah, kalau kita lihat bisnis ya secara keseluruhan, ya harusnya mencakup ini kayaknya sudah pernah kita bahas sekilas. Jadi bagaimana antara supply, distributor, reseller, kemudian antara employee, ya, customer, ya, kemudian stakeholder, itu semua bisa berinteraksi ya di dalam satu sistem dengan fungsinya masing-masing ya. Nah, sehingga di dalam aplikasi itu kita kenal beberapa
jenis sub aplikasi dia sudah pernah kita bahas sebelumnya. Misalkan ada ERP, ini ERP adalah sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam perusahaan. Ini yang ERP ini yang satu bagian yang sangat besar sebenarnya di dalam satu perusahaan. Kalau ERP kan lebih ke proses manajemen di dalam perusahaan ke situ. Jadi mulai dari supply chain-nya, marketingnya, CRM, ini customer relational management ya, marketing, ya, warehouse-nya, ship-nya, payment dan lain-lain. Jadi bagaimana manajemen di dalam perusahaan itu diatur untuk menangani semua hal seperti itu. Kalau bisnisnya kan nanti untuk yang keluar ya. Kemudian CRM, ini customer relational management, ini bagaimana customer ya melakukan personalisasi produk dan service terhadap bagaimana manajemen customer yang melakukan personalisasi produk. Jadi ini berhubungan dengan apa ya? Ini aplikasi di dalam ini ya, di dalam ERP ya. Jadi dia menerima ya saran-saran misalkan dari aplikasi lain ya, kemudian misalkan dari aplikasi e-commerce kan kadang ada menulis komentar atau ada masukan-masukan entah bagaimana sumbernya dari mana, kemudian ya diselesaikan di sini. Kemudian ada EAI ya, Enterprise Application Integration ya, ini untuk membantu ya mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Nah, kalau beberapa aplikasi tidak perlu ada Enterprise Application Integration. Kalau memang dari awal sistemnya dibangun memang sudah terintegrasi, tapi dalam beberapa kasus tentunya sistemnya dibangun itu tidak terintegrasi, masing-masing bagian dikembangkan oleh orang lain misalkan. Nah, untuk itu supaya ya harus ada yang ini mengintegrasikan. Kemudian SCM ya, supply chain ini mengatur ya bahan baku ya, bagaimana supaya bisa terkompilasi dengan baik ya. Nah, di dalam SCM ini tentunya tidak hanya sekedar sistem input data ini ya, tentunya ada juga proses AI-nya. Nah, kalau dalam bisnis itu kalau kalian pernah belajar ini pernah belajar ekonomi ya, tentunya di supply chain itu kan ada banyak teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana proses pemesanan barang. Jadi kapan kita harus memesan ya, di depan ada semua analisisnya, ada semua rumusnya, ada teorinya. Kemudian enterprise collaborative system ya, ini yang tadi ya, ini saya kira ini ya, aplikasi untuk berkolaborasi antara tim kerja. Ini saya kira ada banyak aplikasi seperti ini ya, misalkan yang mungkin kalian sering buka YouTube ya, Monday.com ya, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh aplikasi untuk membantu kolaborasi. Ini contoh proses penjualannya. Jadi ini kelihatan ya, banyak bagian-bagian yang terlibat di sini, dan ini semua nanti diintegrasikan. Jadi customer belanja, kemudian di sini ada customer management, ya, kemudian ada inventory check, ya, pergudangannya seperti apa, marketingnya, kemudian pembayarannya bagaimana, diatur. Kemudian kenapa kita harus membangun bisnis ya? Nah, tentunya di sini tujuannya ya bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan ya nilai bisnis kita ya ke pengguna. Kemudian juga ya bagaimana meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita ya. Kemudian ya
tentunya tanpa bisnis yang baik ya tentunya juga susah kita lakukan. Kemudian misalkan bagaimana supaya mudah ya kita bisa mudah masuk di pasar ya, berikan layanan baru melalui pelatihan ya, dan juga tentunya bagaimana mengurangi risiko bisnis ya. Nah, hal-hal seperti itu ya harus dilakukan dengan suatu sistem yang baik. Jadi kalau sistemnya tidak baik ya, atau tanpa sistem sama sekali ya tentunya akan meningkatkan risiko ya, karena kita tidak terlalu tahu bagaimana kondisi di luar ya, walaupun kita secara gambar umum kita tahu, tetapi secara prosesnya ya, misalkan di luar harga barangnya sekian, kita mau juga memaksakan seperti itu mengikuti harga pasar misalkan, sedangkan dari sisi kita sendiri prosesnya masih menggunakan biaya besar ya, tentunya risikonya akan makin besar. Jadi kalau kita menggunakan bisnis ya tentunya kita bisa meminimalkan semua itu. Kemudian jadi dapat juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan profit ya. Kemudian bisnis juga jelas akan meningkatkan ini ya, mempertahankan keunggulan kompetitif ya, karena ya kita bisa diakses oleh ya, maksudnya lewat aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, misalkan lewat e-commerce ya, dari bisnis yang kita kembangkan misalkan, akan meningkatkan keunggulan kompetitif kita ya. Kemudian misalkan ada keluhan ya, misalkan ada keluhan dari pelanggan ya, bagaimana caranya kita bisa manajemen dengan baik ya. Jadi kalau berbasis IT ya, tentunya informasi-informasi itu dengan mudah kita lihat dan ya kita bisa perbaiki pelayanan ya. Jadi nanti dari sistem yang lain ya, yang tadi kita lihat di sini ya, bagian yang untuk meningkatkan layanan konsumer, yaitu dari masukan-masukan dari sini ya bisa segera kita ya diskusikan ya di dalam perusahaan untuk segera memperbaiki pelayanan. Kemudian jelas ya bisnis itu untuk meningkatkan kinerja ya, intra-organisasi, kemudian juga ya membantu dalam menerjemahkan visi perusahaan yang menjadi kenyataan, karena ya segala proses dari tadi di definisinya ya memang memudahkan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan, mengefisienkan proses ya, jadi banyak kelebihannya. Kemudian meningkatkan daya tanggap perubahan kondisi pasar ya. Jadi kalau ya, jadi karena kita berbasis e-commerce e-bisnis dan semua terintegrasi ya, tentunya akan memudahkan kita ya melakukan. Jadi kalau ada perubahan kondisi pasar ya tentunya dengan mudah kita analisis, mudah kita lihat, semua langsung terintegrasi ya. Misalkan tiba-tiba ada produk yang ada barang yang dibutuhkan sangat banyak misalkan ya, tentunya karena semua terintegrasi kita langsung bisa melihat semua kondisi perusahaan kita, misalkan di gudang barang tersebut ada berapa ya, sehingga dengan mudah kita bisa melakukan pemesanan dan jadi banyak hal yang bisa dioptimalkan ya dengan menggunakan e-bisnis. Nah, e-bisnis tentunya punya nilai positif ya, punya nilai negatif. Kita tentunya sudah melihat ya, banyak perusahaan makin lama makin besar ya karena menerapkan e-bisnis. Tapi di sisi lain juga kita juga melihat ada perusahaan-perusahaan yang justru hancur ya, walaupun menerapkan e-bisnis justru hancur. Justru akhirnya ditutup ya. Nah, itu semua tergantung bagaimana pengelolaannya. Jadi di sini dikatakan bahwa hal-hal positif yang berhubungan dengan e-bisnis, misalkan mengurangi biaya operasional ya, karena informasi distribusi produk dapat digitalisasi.
sehingga ya pelacakan kita dengan mudah bisa melakukan pelacakan ya status produksi, distribusi ya, jadi semuanya bisa kita lihat statusnya ya. Jadi ya tentunya ya misalkan contoh sederhana saja, misalkan perusahaan ekspedisi ya, perusahaan ekspedisi sekarang ya bukan hanya perusahaannya bisa melihat ya barangnya di mana, tetapi pemesan barang juga itu sudah bisa melihat ya, ini barang sekarang sudah ada di mana. Jadi kalau kita beli barang misalkan lewat e-commerce misalkan, itu kan semuanya langsung ketahuan ini barang kita ada di mana. Jadi dengan mudah kita bisa tahu, dan kalaupun ada masalah dari sisi perusahaan itu segera bisa melihat di mana masalahnya. Ya kalau misalkan ada barang hilang dan lain-lain, ya berhenti misalkan di suatu status, suatu posisi, dan tidak bergerak dari posisi tersebut, misalkan dalam jangka waktu yang tidak normal misalkan ya, tentunya bisa segera ditindaklanjuti ya. Jangan sampai gara-gara pengirimannya bermasalah ya nama perusahaannya yang rusak ya. Jadi semua bisa lebih ini ya, membantu banyak hal ya. Kemudian outbound logistik bisa dilaksanakan, kemudian mengurangi inventory buffer ya. Jadi pemesanan logistik itu bisa kita lakukan dengan lebih efisien ya, karena kita tahu kondisinya, kondisi perusahaan, kondisi gudang misalkan. Nah, di dalam sisi bisnis ya, segala barang di gudang itu kan punya nilai, punya apa ya, menyebabkan kerugian ya. Jadi makin banyak barang di gudang itu juga akan menambah cost ya, menambah biaya. Tentunya dalam hal ini ya, dengan pengetahuan yang baik tentang kondisi gudang, kondisi barang-barang di gudang, kondisi produksi dan lain-lain, ya tentunya kita bisa mengurangi yang memperbaiki banyak hal ya, termasuk juga sini mengurangi inventory buffer. Kemudian distribusi produk akan lebih cepat ya, lebih akurat. Kemudian aktivitas inbound logistik juga dapat ditingkatkan. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan efisiensi operasi internal ya. Jadi sudah banyak hal-hal yang diotomatisasikan ya. Banyak hal-hal yang tidak perlu lagi. Kalau dulu ya misalkan ada data mau dikirim ya kita pakai jasa ya, sekarang kan semuanya sudah tidak perlu pakai jasa, semuanya sudah berbasis ini ya, misalkan antar cabang ya misalkan. Kemudian juga seperti kasus yang saya bilang tadi ya, di aplikasi lama ya, kalau kita mau mengirim data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain ya tentunya ada waktu ya, kita ekspor dulu, kita bawa ke sana, kita impor lagi. Belum lagi ketika dalam proses itu ada data baru lagi yang masuk di aplikasi awalnya misalkan, itu kan tidak akan terkirim ke sana ketika itu, dan itu tentunya akan mempengaruhi semua ya, terutama dalam pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Saya kira ini jelas ya. Kemudian peningkatan aliran pendapatan baru ya. Jadi apa ya? Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Jadi misalkan dalam hal produksi ya, kita bisa melihat persis apa yang terjadi ya. Dan juga mungkin ketika dalam hal produksi, karena kita bisa mengontrol semua, ya tentunya ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari situ. Ya, misalkan ada produk apa ya, ada sisa produk, misalnya bukan sisa produk ya, sampah dari produksi ya, itu kan bisa tidak digunakan ya, sehingga mungkin bisa kita kembangkan ya untuk dijadikan aliran pendapatan baru ya, sumber baru. Kemudian juga ya beberapa perusahaan itu mendapatkan juga informasi tentunya penghasilan lain dari ya, misalkan dari banyaknya transaksi dilakukannya kan di luar sana kan ada ini
Kalau misalkan di YouTube misalkan ya makin banyak yang menonton misalkan, kan ada juga ini mungkin juga bisa dimanfaatkan dari situ ya, dari karena bisa jadikan sumber-sumber pendapatan yang jangan dari iklan dari mana. Kalaupun misalkan kalau iklan kita mengeluarkan anggaran, tentunya bisa kita ya mengakali ya dari sisi lain itu bisa menjadi pemasukan. Kemudian meningkatkan pangsa pasar, ya, saya kira kemudian memperpendek waktu produksi, ya saya kira ini jelas ya karena memang semuanya terhubung. Kemudian meningkatkan customer loyalty, ya tentunya kalau kita biasa beli barang ya suatu merek misalkan kita rasa bagus merek tersebut ya, kemudian kita komplain juga dilayani dengan cepat ya, tentunya sebagai pembeli ya kita akan membeli lagi produk yang sama ya, apalagi kalau kita mendengar produk lain tidak seperti itu tentunya akan sangat meningkatkan loyalitas konsumer ya. Kemudian juga ya bisa juga jadi ini ya, semakin bagus tentunya bisa juga jadi promosi gratis dari pelayanan yang kita lakukan ya, orang melihat bahwa ini bagus ya akan menyebar dari mulut ke mulut bahwa memang bagus ya, akibatnya orang lain yang tidak pernah menggunakan produk tersebut juga bisa membeli juga ya. Meningkatkan value chain ya, kemudian mendukung ketersediaan layanan ya, saya kira jelas ya, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan dukungan purna jual ya. Jadi di dalam salah satu ERP tentu juga harus memperhatikan dukungan purna jualnya ya. Jadi bagaimana kalau mobil ya tentunya ada bengkel ya, ada bengkelnya seperti apa. Kalau ya dukungan purna jual ini juga tentunya sangat mempengaruhi konsumer ya. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia misalkan ya, pada saya kasih contoh kayak mobil Malaysia itu pernah entah tahun berapa itu sempat banyak jalan banyak di sekitar, banyak digunakan orang yang di Makassar. Tapi sekarang saya sudah hampir tidak pernah saya lihat lagi di jalan ya. Mungkin masalah terutama ya purna jualnya karena tidak punya bengkel resmi misalkan. Kemudian juga ya mobil-mobil Cina dulu ya, motor Cina pernah saya jual motor Cina, saya lupa mereknya apa. Itu waktu baru keluar itu lumayan banyak yang beli ya, karena memang harganya miring sangat miring sekali dibandingkan motor Jepang Toyota atau Honda waktu itu, harganya sangat miring dan banyak yang beli, termasuk juga motor India dulu Bajaj motor ya, bukan yang Bajaj yang kayak angkutan roda 3 itu, tapi ada motor mereknya Bajaj. Dulu itu juga sempat ini waktu keluar karena desainnya bagus, harganya juga murah ya, banyak juga yang beli karena ada teman dosen di UNAS juga beli itu ya. Tapi karena tidak ada bengkelnya ya lama-lama ya tidak ada yang beli lagi, berikutnya sudah digunakan ya. Kemudian mungkin ya cerita-cerita di antara orang yang pernah menggunakan, akhirnya walaupun iklannya masih bagus ya, masih muncul di televisi waktu itu ya, tapi orang tidak akan beli karena masalah dukungan purna jualnya. Jadi ya dengan memanfaatkan e-bisnis dan dukungan, tentunya dengan dukungan purna jual tentunya akan semakin ini meningkatkan penjualan ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM, ini saya kira jelas ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa disederhanakan prosesnya. Termasuk juga di contoh misalkan kita di UNAS di sini. Dulu itu di aplikasi keuangan ya. Kebetulan yang saya bikin itu memang ada masalah sedikit di situ. Ya, jadi kalau misalkan ada ketidakcocokan ya, sampai Rp1 hilang saja itu dipermasalahkan. Ya, jangankan jutaan yang hilang ya, Rp1 saja ketika bikin laporan keuangan tidak ketemu angkanya di mana Rp1, itu kan jadi masalah. Nah, kalau sistemnya misalkan tidak terhubung dengan baik ya antar bagian-bagian yang lain yang
juga melakukan pembelian barang misalkan, itu kan akan jadi masalah. Nah, di sistem yang lama itu kalau ada kejadian seperti itu, ya staf keuangan itu harus bongkar lagi semua dokumen-dokumen yang ada dan mencari di mana lokasi selisih itu. Tahun 2000 sebelum aplikasi yang saya bikin ini dipakai ya, saya ingat saya pernah ikut rapat sebelumnya, karena sebelum itu dibikin ya aplikasi yang baru yang saya bikin itu, saya ikut rapat karena mau kasih lihat mana masalahnya. Kemudian saya lihat ya ternyata betul-betul merepotkan ya, karena dokumen-dokumen itu harus dibawa semua dan itu ada banyak sekali dokumen bertumpuk untuk dicari satu-satu di mana hilangnya angka ya. Dulu itu angkanya bukan cuma kalau Rp1 mungkin tidak terlalu masalah, walaupun juga harus dicari ya, karena memang di laporan keuangan harus fix. Tapi kalau angkanya sampai ratusan juta yang tidak ketemu, nah itu kan merepotkan, harus dicari semua di dokumen-dokumen yang mana yang tidak tercatat. Kalau misalkan kita punya sistem yang sudah bagus ya, satu kesatuan ya, misalkan dalam e-bisnis bagian keuangannya sudah bagus, dan tentunya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi ya. Jadi semua prosesnya jadi efisien, efektif ya. SDM tidak lagi repot-repot mencari dokumen-dokumen yang tidak jelas seperti itu. Nah, tapi tentunya juga dari sisi positif ya, kita sudah lihat banyak manfaatnya. Nah, dari sisi negatifnya juga ada ya. Ya, misalkan pencurian informasi ya. Ya, jadi kalau misalkan banyak informasi-informasi penting di perusahaan, itu kan semua tersistem. Ya, tersistem artinya ada di komputer ya. Ada di komputer, dan siapa bisa akses itu ya tentunya bisa mendapatkan informasi itu. Nah, itu kan sangat berbahaya, apalagi kalau pengamanan sistemnya kurang ya, sehingga bisa dijebol, itu sangat berbahaya sekali. Ya, apalagi kalau orang dalam pun sebenarnya ya berbahaya juga, karena kalau sistemnya masih pakai manual ya, informasi-informasi itu biasanya dipegang oleh informasi-informasi penting biasanya dipegang oleh pimpinan saja ya, yang di bawah tidak akan pernah tahu. Tapi karena ini sudah berbasis IT ya, informasinya mungkin dipegang oleh pimpinan, tapi dari dalam aplikasi yang sudah ada ya, dari bisnisnya. Tapi hal-hal seperti itu tentu punya peluang untuk ditembus ya, terutama oleh orang dalam sendiri, oleh staf di dalam yang punya password, dan itu bisa sangat merugikan. Kemudian, nah kalau misalkan terjadi gangguan, halo, saya mau aja. Nah, terjadi gangguan layanan ya terutama, nah, itu sangat fatal ya. Oke lah, misalkan gangguan layanannya hanya menyebabkan berhentinya proses sebentar ya, itu juga sudah menyebabkan kerugian yang lumayan sebenarnya. Ya, terutama dari sisi bisnis, bisa saja orang mau beli barang misalkan di kita, karena webnya kita tidak bisa diakses. Nah, akibatnya orang pindah ke tempat lain. Nah, itu kan jadi kerugian. Nah, lebih parah lagi kalau sampai gangguan layanan ini menyebabkan rusaknya, hilangnya data ya, misalkan. Karena kita pernah berapa kali kejadian di kampus ini, mati lampu setelah listriknya ini ya padam, setelah dinyalakan server itu tidak bisa menyala lagi. Nah, itu sangat parah, sangat fatal akibatnya. Kemudian kehilangan kepercayaan dari konsumer ya, tentunya kalau kalau ini karena sudah berbasis internet semua ya, apapun yang kita tawarkan di produk ya, kemudian di internet, misalkan di e-commerce ya, aplikasi e-commerce yang kita miliki ya, kemudian tanggapan orang misalkan tidak bagus tentang layanan kita misalkan, nah itu kan jelas langsung kelihatan oleh semua orang ya. Jadi sama seperti halnya kalau kita mau beli barang ya di aplikasi e-commerce ya, kita kan lihat di situ
ketika kita membeli barang di suatu salah satu toko online misalkan ya, sebelum kita beli ya biasanya kita langsung lihat dulu review dari barang-barang yang pernah dibeli orang. Kalau tanggapannya bagus, banyak yang beli dan tanggapannya bagus, ya bintangnya banyak, ya tentunya kita lebih percaya untuk beli di situ. Nah, bandingkan dengan toko yang bintangnya sedikit ya, atau barangnya sedikit dijual, belum lagi komentar-komentar pembeli yang tidak bagus terhadap toko tersebut, ya tentunya kita tidak akan beli barang di situ. Ya, tentunya kita tidak mengambil risiko bahwa jangan sampai kita juga mengalami kejadian yang sama dengan orang lain. Orang-orang sudah punya pengalaman buruk dengan itu. Ya, jadi itu dengan mudah sekali menghancurkan perusahaan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang baik, ya justru e-bisnis ini atau e-bisnis dalam hal ini salah satu layanannya e-commerce misalkan, itu bisa menghancurkan perusahaan. Jadi tidak justru meningkatkan, tapi justru memberikan menjatuhkan reputasi. Jadi tergantung dari perusahaannya ya. Jadi kalau terjun dalam dunia bisnis ya harus memberikan layanan terbaik ya, karena sekarang sudah sangat terbuka peluang untuk dilihat oleh halayak umum ya, apapun yang terjadi itu langsung bisa kelihatan. Jadi orang bisa langsung menilai buruk. Nah, penggunaan akses sumber daya oleh pihak tidak bertanggung jawab ya, ini yang pembobolan ya. Ini maksudnya dari orang luar ya. Ini juga berisiko. Kalau tadi kan kemungkinannya dari dalam ya. Yang pertama tadi bahwa biasa saja orang dalam yang mengeluarkan informasi, walaupun karena dia sudah punya akses dari dalam, dia bisa keluarkan kalau dia punya niat buruk terhadap perusahaan. Nah, kalau ini karena kita data semua informasinya ada di internet, ya server itu bisa diakses dari mana saja, tentunya hacker itu bisa membobol datanya. Nah, ini misalkan di sistem perbankan misalkan ada yang mencuri datanya. Kemudian kerugian yang lain juga misalkan gangguan oleh disengaja tidak sengaja dari ini ya, faktor manusia atau kesalahan sistem. Jadi bisa saja memang ada kesalahan sistem sehingga menyebabkan aplikasi tidak berjalan normal ya, kan bisa saja seperti itu. Apalagi kalau kita model pengembangan aplikasi sekarang kan umumnya memang tidak terlalu diuji ya, karena memang konsep pengembangan sekarang itu sangat cepat pengembangan aplikasinya. Kalau dibandingkan dulu itu bikin aplikasi ya butuh waktu sampai satu tahun ya, aplikasi besar itu, karena memang semuanya diuji baru kemudian dimasukkan ke pasar, dan itu pun anggarannya yang dulu itu besar sekali karena hal-hal seperti itu yang diperhatikan. Kalau sekarang ya model pengembangan aplikasi sudah disederhanakan ya, tentunya faktor kesalahan sistem itu masih justru besar terjadi ya, apalagi juga dengan jumlah orang yang bekerja kurang ya pasti akan kejadian kesalahan sistem ada. Dan kesalahan yang paling fatal juga sebenarnya justru dari orang-orang di dalam perusahaan itu ya. Orang-orang yang sudah paham alur bisnisnya di dalam perusahaan tersebut ya, nah bisa saja memanfaatkan itu untuk melakukan kecurangan sehingga ya bisa merugikan perusahaan. Kasus yang baru misalkan yang belum lama kita dengar tentang di Sulawesi Selatan ya, ada pegawai bank ya yang memanfaatkan sistem karena ya mungkin karena pengawasannya tidak terlalu bagus juga ya, dia memanfaatkan sehingga orang yang membayar, orang yang menyetor misalkan, dia tidak masukkan ke rekeningnya, dia bikinkan rekening sendiri, dimasukkan ke ininya, kemudian dia buat cetakan dari aplikasi, entah bagaimana caranya bisa keluar cetakan dari aplikasi dengan nama orang yang diberikan itu ya, padahal uangnya masuk ke rekeningnya. Dan itu kan ya sifat-sifat ketidakjujuran ya, dan juga mungkin ada faktor faktor mesin juga, mungkin dari sisi aplikasinya juga ada faktor detailnya seperti apa. Dan itu ya lumayan besar kerugiannya kemarin itu sampai miliaran, dan bukan cuma satu orang, ada beberapa orang ya,
dirugikan dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi mungkin konsep bisnisnya mungkin sudah bagus sekali ya, tetapi kalau memang ya tidak ada barang sempurna ya, tidak ada sistem yang betul-betul sempurna, pasti ada celahnya. Ya, dan celah itu yang kalau orang paham, ya dia bisa memanfaatkan. Kemudian ya faktor keberhasilan bisnis di sini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah validitas ya, bahwa bagaimana caranya supaya sistemnya itu bisa menjamin keaslian transaksi, baik yang jadi kedua pihak yang bertransaksi itu punya bukti, yang punya punya keyakinan ya bahwa transaksi mereka lakukan itu sah ya, secara hukum. Kemudian integritas ya. Jadi harus mendukung ini ya. Jadi informasi yang dipertukarkan itu memang dijamin tidak berubah selama proses. Kemudian kerahasiaannya. Jadi informasi-informasi yang dipertukarkan dalam proses bisnis itu ya harus rahasia ya. Ya tentunya tidak bisa diakses oleh orang luar terutama ya, karena banyak hal-hal ya yang merupakan data penting ya suatu perusahaan ya harus kita jaga kerahasiaan. Ya apalagi teknologi sekarang, teknologi keamanan sekarang itu kan juga terus berkembang ya, karena ketika misalkan suatu konsep atau metode baru ditemukan untuk mengamankan informasi, nah orang juga mengembangkan lagi ya bagaimana cara membobol teknik-teknik tersebut. Nah, sehingga bagian ini ya tetap harus di bagian keamanan itu tetap harus diperhatikan. Ternyata ada acara lain jam 9. Bentar. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan di bisnis. Ya, yang pertama ya tidak ada komitmen ya dari manajemen puncak. Jadi ya misalkan satu perusahaan mau betul-betul menerapkan di bisnis ya harus pimpinannya yang harus memang punya keinginan ke situ ya, karena kalau tidak ya susah, karena menerapkan bisnis pasti butuh anggaran yang besar ya. Jadi kalau cuma setengah-setengah ya pasti tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, penerapan bisnis tidak diikuti dengan proses pengubahan manajemen. Nah, jadi kalau kita menerapkan bisnis ya diharapkan jangan merubah proses yang sudah ada di dalam, maksudnya proses alur bisnisnya ya. Karena kalau kita melakukan perubahan besar-besaran itu kan juga akan mempengaruhi, akibatnya bisnisnya dianggap suatu hal yang memberatkan untuk diterapkan ya. Jadi ya kalau mungkin harus ada yang kita rubah ya, perubahan itu harusnya lebih baik ya, paling tidak, atau tidak signifikan ya perubahannya ya. Jangan sampai justru menerapkan bisnis justru merubah hal yang dasar-dasar yang penting ya, aktivitas yang penting justru tambah merepotkan. Nah, yang paling vital juga itu ya dari sisi aplikasinya ya, vendor penyedia bisnisnya ya, kalau tidak profesional aplikasinya banyak masalah ya juga ini tidak akan bisa diterapkan. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi ya, karena bisnis ya jelas butuh komunikasi yang butuh jaringan. Kalau itu tidak ada, tidak berfungsi bagus ya pasti tidak, komunikasi antar aplikasi itu tidak berjalan dengan baik ya. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan ya, ini sebenarnya komitmen dari manajemen ya, manajemen puncak. Bagaimana ketika mau menerapkan bisnis ya harus ada komitmen ya untuk menyelaraskan itu ya, apa strategi perusahaannya ya, bagaimana dengan IT-nya. Jangan sampai strategi perusahaan tidak memperhatikan IT tapi mau menerapkan bisnis ya pasti tidak akan berjalan dengan baik ya. Kemudian adanya masalah keamanan dalam bertransaksi ya, jadi ketika membuat
aplikasi ya tentunya keamanan yang harus diperhatikan juga ya, gimana memproteksi komunikasi. Jadi walaupun sebenarnya di beberapa hal ya tentunya sudah kayak protokol HTTPS itu kan sudah memiliki keamanan ya. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi yang transaksi seperti ini, ya gunakan protokol HTTPS. Misalkan. Jadi kita tidak usah lagi repot-repot terlalu memikirkan bagaimana pengamanannya. Hanya saja yang memang harus berbayar ya untuk itu. Kemudian masalahnya dukungan finansial yang menerapkan e-bisnis pasti butuh anggaran besar. Jadi kalau finansial tidak didukung oleh pimpinan puncak, ya tidak akan jadi ya. Bisa saja dibikin sebagian karena yang lain tidak saling mendukung ya. Lama-lama yang sudah dibuat itu ya tidak digunakan juga karena dianggap untuk apa digunakan, merepotkan saja kerja 2 kali misalkan. Kemudian belum adanya peraturan yang mendukung, yang melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Saya kira kalau yang ini ya saya kira sudah ada ya kalau sekarang ya. Kita OJK ya sekarang kan beberapa transaksi itu kan memang diawasi oleh OJK yang keuangan. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan membuat aplikasi e-commerce ya tentunya harus itu mendapat izin dari sana ya untuk menjamin perlindungan dari perlindungan transaksi yang terjadi ya. Kalau misalkan ada masalah hukum ya atau tiba-tiba ada hal-hal lain yang misalkan kita tidak yang diharapkan dari proses tersebut ya ada jaminan ya. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis ya. Jadi kalau e-bisnis itu tentunya targetnya target jangka panjang ya. Kalau target jangka pendek ya selesai waktunya ya bisa saja ada perubahan kebijakan lagi sesudah itu ya pasti tidak akan jalan. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan penerapan e-bisnis ya di satu perusahaan bisa gagal. Kemudian di sini e-bisnis dan strategi organisasi, pengimplementasian e-bisnis ya bukan merupakan strategi dasar ya. Jadi ya bisnis kan sudah di perusahaan itu kan sudah berjalan ya, bisnis prosesnya sudah ada ya. Jadi ini harusnya hanya pendukung saja yang mengoptimalkan dari proses bisnis yang sudah jalan. Ya, jadi implementasi e-bisnis itu hanya berarti pengguna TI secara efisien dan efektif dalam melakukan proses bisnis. Jadi tetap intinya di proses bisnis ya. Jadi e-bisnisnya hanya mengoptimalkan proses bisnis yang terjadi. Tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis itu akan bernilai strategis ya bila implementasinya membantu organisasi dalam melaksanakan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi ya dia memang hanya untuk mendukung saja. Kemudian infrastruktur e-bisnis ya kira-kira seperti ini, butuh jaringan ya, jaringan lokal kalau di suatu kantor ya, jaringan baik itu jaringan berupa kabel atau tidak tanpa kabel ya. Kemudian WAN ya untuk daerah yang lebih luas ya. Kemudian PAN ya untuk yang lebih luas lagi ya jaringannya. Kemudian internet ya, butuh internet, butuh intranet ya. Ini biasanya kalau antar perusahaan ya. Ya butuh extranet ya. Extranet itu biasanya kalau jaringan-jaringan yang ini kalau sekarang mungkin sudah jarang kita dengar ya, karena begitu ketika kita menggunakan internet ya semuanya sudah tersedia di situ ya. Bahkan karena mudahnya ya jaringan internet sekarang ya tanpa perlu intranet atau extranet, bahkan PAN pun juga sudah tidak ada, semuanya sudah bisa kita lakukan lewat internet ya. Bahkan WAN pun juga sudah tidak ada ya, sudah jarang digunakan karena cukup LAN saja dalam satu kantor. LAN ini ya terhubung dalam bisa langsung ke internet ya, itu bisa ya. Kalau misalnya mau lebih bagus ya
mau terapan komunikasinya bisa lebih cepat ya. Kalau tidak, misalnya tidak ada internet ya tentunya tetap kita harus gunakan juga uang. Jadi antar gedung sama gedung yang lain yang punya jaringan-jaringan itu kita bisa terkomunikasi ya, bukan antar gedung ya, antar ruangan ya, antar lantai misalkan ya, lantai 1, lantai 2, satu lantai misalkan kita siapkan dalam satu LAN. Kalau terlalu besar ya kita bikin beberapa LAN di dalam, kemudian kita hubungkan dengan WAN, nanti kemudian dihubungkan semua ke gedung, satu gedung, sehingga satu gedung itu bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalkan masalah koneksi jaringan ya tetap aplikasinya bisa jalan karena tetap dalam satu gedung ya. Tapi kalau yang tidak mau mengimplementasikan seperti itu ya bisa saja memang kita langsung pakai internet saja, karena implementasi WAN juga tentunya butuh anggaran ya, butuh anggaran. WAN, intranet dan extranet jelas butuh anggaran. Kalau dibandingkan dengan penggunaan internet ya saya kira justru sekarang lebih murah ya penggunaan internet. Oke, saya kira itu saja, nanti kita bahas e-commerce pertemuan berikutnya. Ini sudah jam 9:09. Saya ada cara lain. Ini ada saat masuk. Oke, saya kira saya akhiri kuliah hari ini. Absen ya, sorry. Saya kirim dulu absen. Tunggu. Ya, isi absennya ya, itu token presensi. Silakan dilihat di chat. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.